Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kolonel LC Sarimin. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan dan selamat pagi para pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan, dan berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Demikian firman Tuhan dalam Mazmur 146 ayat yang kelima. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada pagi hari yang indah ini, kami datang ke hadapan-Mu dengan mengucap syukur atas kasih dan cinta Tuhan yang selalu memberikan kami kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Kami akan mendengarkan renungan pagi ini. Kiranya Roh Kudus akan membimbing dan menolong kami untuk memahaminya dengan baik, sehingga pengenalan kami akan Tuhan Yesus Kristus lebih dalam lagi. Kami berdoa di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu. Amin. Tema renungan pagi ini adalah ketika Tuhan memimpin, Ia hadir di situ, Ia menyertai kita. Dengan nats perenungan dari Mazmur 23 ayat 1 dan 4 yang mengatakan demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan seorang gembala, terdapat dua benda penting yang harus selalu dibawa, yaitu gada dan tongkat. Meskipun yang lebih sering kita jumpai, para gembala biasanya membawa tongkat saja dan mungkin peralatan-peralatan yang lainnya. Gada, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah alat untuk memukul yang pada bagian ujungnya besar dan biasanya terbuat dari kayu, besi, dan lain-lain. Sedangkan tongkat yang digunakan oleh gembala konon adalah sebatang kayu panjang yang ujungnya melengkung dan berfungsi bukan hanya untuk mengarahkan kawanan ternak dan melindungi ketika mereka menghadapi bahaya, tetapi juga dapat menghalau binatang-binatang lain yang mengganggu kawanan ternak tersebut.
Gada dan tongkat yang dipegang seorang gembala menjadi jaminan terhadap rasa aman dari kawanan ternak yang digembalakan. Dan sepasti gada dan tongkat yang selalu dipegang oleh gembala, maka demikianlah kepastian penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, penyertaan Tuhan selalu mengiringi kehidupan umat manusia. Dan ini adalah janji Tuhan yang tidak pernah diingkari. Karena Ia adalah Yehovah Syamah. Tuhan hadir di situ. Sebagaimana dalam kitab Yehezkiel, secara khusus pada bagian akhir dari kitab ini, Nabi Yehezkiel menyampaikan nubuatannya tentang sebuah kota yang dinamai Tuhan hadir di situ. Terdapat dalam Yehezkiel 48 ayat yang ke-35. Dan kalimat terakhir dari kitab ini merujuk pada nubuatan Nabi Yehezkiel tentang kembalinya kota Yerusalem dengan segala kemuliaan, baik untuk kota itu sendiri, orang-orang yang ada di dalamnya, dan juga bait suci. Dan inilah yang menjadi pengharapan kita kelak. Sebagai orang-orang percaya, kita sedang menantikan penggenapan ini, dan janji ini digenapi dalam atau diulang kembali dalam Wahyu pasal 21 ayat 3. Dan kita sedang menanti-nantikan Yerusalem baru digenapi, dan kita ada bersama-sama dengan Allah di dalamnya. Firman Tuhan dalam kitab Wahyu 21 ayat yang ketiga mengatakan demikian. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka." Sekalipun demikian, saudara-saudara sekalian, Yehovah Syamah, Tuhan hadir di situ, dan Ia menyertai kita selama kita dalam masa menuju penggenapan janji Tuhan tentang Yerusalem baru tersebut. Artinya bahwa Tuhan hadir di situ bukan hanya sekedar merujuk kepada nubuatan yang nanti akan digenapi ketika tiba waktunya Yerusalem baru yang dijanjikan oleh Tuhan itu digenapi. Tidak, tetapi Tuhan hadir di situ itu menjadi bagian dari sifat Tuhan dari sejak awal mula kehidupan umat manusia. Sehingga untuk kehidupan kita yang saat ini sedang menantikan penggenapan Yerusalem baru itu, ada jaminan kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam Matius 28 ayat 20, Tuhan Yesus sendiri berfirman dan memberikan janji ini kepada saya, kepada saudara-saudara sekalian. "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ia, Tuhan Allah kita, adalah Allah yang maha hadir. Ia tidak terbatas oleh apapun. Ia ada dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk merenungkan sejenak
dalam sepanjang kehidupan ini. Saat-saat seperti apakah kita perlu kehadiran dan penyertaan Tuhan? Saat-saat seperti apakah dalam hidup ini kita seolah tidak dapat merasakan kehadiran dan penyertaan Tuhan? Raja Daud, sebagai manusia yang terbatas, ia pun pernah mengalami saat-saat yang begitu berat dalam kehidupannya, sehingga ia merasa berada dalam lembah kekelaman. Seperti apakah lembah kekelaman itu, saudara-saudara? Dalam terjemahan aslinya, bagian firman Tuhan ini secara khusus pada ayat yang keempat dari Mazmur 23. Kata lembah kekelaman itu menuju atau merujuk pada lembah bayang maut atau lembah kematian. Dan saya rasa tidak ada seorang pun dari antara kita yang pernah merasakan seperti apa lembah kematian. Sebab di antara kita belum pernah ada yang mati kemudian hidup lagi. Mungkin di beberapa tempat ada yang mengatakan namanya mati suri, lalu dapat menceritakan seperti apa rasanya. Tetapi kita tidak akan berbicara tentang hal itu. Tetapi kita akan lebih pada memahami bagaimana lembah bayang maut, lembah kematian itu dapat kita alami. Dan itu sebabnya saudara-saudara sekalian, jika saya atau mungkin Letnan Kolonel Sarimin, kami dipanggil untuk berdoa bagi saudara-saudara yang membutuhkan pertolongan dengan keadaan kesehatan yang sudah sangat buruk, maka salah satu ayat yang sering kami bacakan adalah Mazmur ini, secara khusus Mazmur 23 ayat yang keempat. Karena kita tidak pernah tahu seperti apa rasanya, tetapi kebenaran bahwa Tuhan juga ada di dalam keadaan itu. Tuhan menyertai kita ketika kita ada dalam lembah bayang maut atau lembah kematian ini. Itu menjadi sesuatu yang menghibur, meyakinkan, dan memastikan, sehingga selalu ada rasa bahagia dan syukur ketika kami dapat membantu saudara-saudara kami dalam perjalanan mereka dalam lembah kematian menuju pada kehidupan yang kekal. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun mungkin kita tidak pernah merasakan seperti apa berada dalam lembah bayang maut atau dalam lembah kematian, tetapi jikalau kita melihat, jikalau kita mencermati lembah bayang maut atau lembah kematian ini, itu pun dapat merujuk pada saat-saat yang begitu menekan, pada saat-saat yang menimbulkan ketakutan dan mengancam hidup kita. Para pendengar sekalian, saya memiliki pengalaman dari sekian banyak pengalaman menakutkan dan bisa saja mengancam nyawa kami. Suatu saat kami mengadakan perjalanan dan sudah menjelang malam, melewati kebun karet yang sunyi dan gelap gulita. Kanan kiri hanya ada kebun dan gelap dan tidak nampak apapun, karena tidak ada penerangan jalan. Tidak ada rumah penduduk, tidak ada kendaraan lain yang berpapasan. Bisa dibayangkan rasa takut yang ada
dalam hati kami. Dan biasanya saya dengan suami saya tidak akan pernah bilang bahwa kami takut. Biasa kami diam-diam saja karena beliau harus fokus mengemudi dan saya duduk di sampingnya. Kendati merasa takut, saya tetap berusaha bercerita hal-hal yang lucu, bahkan seringkali hal-hal yang ngawur, sehingga melupakan rasa takut kami. Hingga kemudian dari kaca spion kendaraan, khususnya di sebelah kiri, saya melihat ada satu titik cahaya lampu. Saya rasa itu cahaya lampu motor di belakang kami, dan terus mengikuti laju kendaraan kami. Saya semakin takut pastinya, mulai berpikir macam-macam, tetapi saya lawan. Saya mencoba berpikir positif dan terus berdoa dalam hati. Tuhan Yesus lindungi kami, Tuhan Yesus jagakan kami. Saya tidak memberitahu ini kepada suami saya. Dan setelah jauh kami melaju dengan adanya satu cahaya lampu yang terlihat dalam kaca spion sebelah kiri, sebelah saya, kami tiba di suatu kampung. Baru nampak lampu-lampu yang ada di rumah-rumah. Barulah kami saling bercerita apa yang kami lihat. Ternyata suami saya juga melihat sorotan cahaya lampu tersebut. Sehingga sebenarnya kami berdua sama-sama melihat ada cahaya lampu di belakang kami yang terus mengikuti. Dan kami pun sama-sama tidak tahu ke arah mana lampu itu hilang atau berbelok kemana. Ketika kami melihat lagi sudah tidak ada dan kami sudah tiba di daerah yang banyak penduduk, sebuah perkampungan. Tetapi para pendengar sekalian, rasa takut yang demikian, lalu kemudian saya membayangkan seperti itu barangkali lembah bayang maut itu. Rasa takut yang begitu dalam dan tidak ada satu hal pun yang kelihatan yang dapat menolong kita. Berada dalam lembah bayang maut, mungkin mengalami ketakutan seperti yang saya rasakan. Berada dalam lembah bayang maut mungkin lebih menakutkan daripada kematian itu sendiri. Berada dalam lembah bayang maut bisa kita alami karena penyakit, karena pencobaan-pencobaan dalam hidup, karena penderitaan yang terjadi yang kita alami. Dan ketika ada situasi-situasi dalam hidup kita menjadi gelap dan menakutkan, apa yang kita lakukan? Kita tidak bisa lari dari kenyataan bahwa kita sedang berada dalam lembah bayang maut. Tetapi kita bisa lari dan berseru kepada Tuhan Yesus Kristus yang memiliki kuasa dan sanggup melindungi kita. Ia Tuhan yang memimpin hidup kita. Ia Jehovah Shammah yang hadir dan menyertai kita dalam lembah kekelaman. Yesus Kristus menyertai dan melindungi kita melewati lembah bayang maut dan menuju pada kekekalan hidup bersama dengan Dia. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan hadir dan menyertai kita dalam lembah bayang maut karena Ia telah mengalahkan maut. Maut itu telah dikalahkan oleh kemenangan Yesus Kristus dari kuasa kematian. Ia bangkit, Ia hidup, Ia memimpin kehidupan kita. Dan ketika Ia memimpin,
Ia menyertai kita sebagaimana seorang gembala yang menggunakan gada dan tongkatnya untuk menyelamatkan, untuk melindungi, untuk memimpin domba-dombanya. Maka kita pun sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita pun dapat mengalami kasih, pemeliharaan, dan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus, Gembala atas hidup kita. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kepercayaan, keyakinan bahwa Tuhan hadir dan menyertai kita adalah sesuatu yang dapat memberi keberanian dan kemampuan kepada kita untuk terus melangkah dalam perjalanan hidup ini. Sekalipun hari esok atau masa depan kita tidak tahu, tapi kita tahu kemana tujuan akhir hidup kita, bukan? Kepercayaan dan keyakinan pada kehadiran dan penyertaan Tuhan akan memberikan kita semangat untuk berjuang mengatasi tantangan dan kesulitan apapun dalam hidup. Kepercayaan dan keyakinan itu memberikan penghiburan yang menetapkan hati kita bahwa Tuhan Yesus Gembala itu ada. Ia hadir, Ia menemani, Ia mendampingi, dan Ia menyertai kita. Haleluya, terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kebenaran yang telah kami dengarkan pagi ini. Engkaulah gembala kami, Engkaulah pemimpin kami, dan Engkaulah yang selalu hadir dan menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Meskipun seringkali kami berada dalam lembah bayang maut, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun pengalaman-pengalaman dalam kehidupan kami membuat kami merasa seperti berada dalam lembah bayang maut, tetapi Engkau setia Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapa untuk pimpinanmu, pertolonganmu, dan perlindunganmu. Kami tetap mempercayakan seluruh kehidupan kami dalam kuasa dan pemeliharaan serta pimpinan Tuhan Yesus, Gembala kami. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh pendengar Radio Cakrawala yang sedang mendengarkan siaran ini dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau mengenal, Engkau mengetahui keadaan mereka dengan nama mereka masing-masing. Kami berdoa dan memohon, kiranya mereka dapat merasakan kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah yang menjadi doa kami. Sekali lagi, kami mau mempersembahkan seluruh kehidupan kami dan dipimpin sepenuhnya oleh Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala Agung itu. Amin. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.